pemeliharaan Allah. Jadi tanpa kita bawa pilih penggunaan listrik dan gas. Masih bersama di Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Pesugihan Nikah dengan Jin. Cerita ini bermula ketika Dono yang bekerja sebagai kolektor ketahuan perusahaannya nilepin uang konsumennya buat main judi slot. Karena jumlah angsuran yang dimakannya sudah terlalu banyak, dia pun kebingungan. Pihak perusahaan pun memberikan tenggat waktu 1 bulan untuk memulangkan uang itu. Kalau tidak, terpaksa dia harus masuk hotel Prodeo. Siang itu terlihat Dono dan temannya Bedu nongkrong di sebuah warung kopi, tempat biasa kolektor dan orang lapangan nongkrong. Bro, bisa bantuin gue nggak? Bantuin apaan emangnya? kopi hangat, ayo dicoba. Gue minjem duit sih 50 juta. Ini gua ada cepek. Sambil mengambil selembar uang 100 ribuan dari dalam dompetnya. Susuk 50 ya. Gue seriusan, Du. Kalau nggak gue bisa masuk sel. Lo makan uang konsumen ya? Iya, nggak kerasa main slot sampai membekak sebegitu besar. Gua nggak ada uang segitu. Tapi kalau lo mau, gua kasih jalan. Lo nikah gaib aja. Maksud lo pesugihan? Lah, cuman itu jalan satu-satunya yang cepet. Akhirnya Dono pun setuju mengikuti pesugihan nikah gaib itu. Tak lama kemudian sahabatnya itu memberikan alamat sang dukun. Setelah menempuh perjalanan jauh, sampailah malam itu dia di rumah sang dukun.
Dia pun segera mengutarakan keinginannya. Gini Mbah, saya ingin utang saya bisa lunas. Sudah cukup. Saya sudah tahu maksud kedatanganmu. Kamu bawa maharnya enggak? Dono pun segera mengambil dompetnya dan memperlihatkan isinya kepada sang dukun. Bagus. Sekarang kamu pilih album foto ini. Yang mana yang mau kamu jadikan istri gaibmu? Dukun itu menyodorkan album foto yang berisi sosok-sosok wanita gaib. Baik Mbah, saya akan pilih. Setelah memilih-milih, akhirnya Dono pun memilih yang paling gemoy. Seleramu ternyata suka yang gede-gede ya. Baiklah, sekarang kamu ikuti saya ke kamar ritual. Di dalam ruangan ritual itu, sang dukun pun kemudian menyalakan lilin dan dupa. Tak lama kemudian dukun itu pun segera merapal mantranya. Roh sejati, ojo turu pamerangan, ojo turu palsungan, turu ing panggon budak pemuli jubah. Maka tak lama kemudian bau harum semerbak memasuki kamar ritual itu. Tak lama kemudian dukun itu pun menyampaikan maksud dan tujuannya kepada sosok gaib perempuan itu. Sosok gaib itu menerima lamaran Dono sebagai suaminya. Maka terjadilah ijab qabul di antara dua makhluk yang berlainan alam itu. Saya nikahkan kamu Dono dengan jin Katemi ini. Sah? Sah. Bagaimana Katemi? Sah? Nah, sekarang kalian sudah resmi menjadi suami istri. Akhirnya tak lama kemudian sosok itu pun menghilang. Akhirnya Dono dan dukun itu pun kembali ke ruang tamu. Ingat, jin itu sangat pencemburu. Sekali kamu menggoda wanita lain, nyawamu taruhannya. Baik Mbah, akan saya ingat pesan Mbah baik-baik. Dia akan datang setiap malam Jumat. Layani dia.
Akhirnya setelah mendengar penjelasan dari dukun itu, akhirnya Dono pun berpamitan pulang ke rumahnya. Hari itu tepat tengah malam Jumat, Dono sudah menunggu di kamarnya. Kebetulan Dono adalah seorang duda, jadi aman dan terkendali. Ketika Dono sedang tidur-tiduran di ranjang, maka muncullah sosok jin Katemi itu. Maka tak lama kemudian pertandingan Smackdown di kasur itu pun dimulai. Karena kecapean, tak lama kemudian Dono pun tertidur dengan pulas. Pagi itu Dono dikagetkan dengan bungkusan kresek yang berisi uang yang sangat banyak. Yes! Yes! Tak lama kemudian dia pun bergegas menuju ke kantornya untuk melunasi semua uang yang dia tilep. Sesampainya di kantor, dia pun segera menemui bosnya. Ini bos, gua pulangin. Ambil aja lebihnya. Di pinggir jalan di depan kantornya, dia melihat seorang wanita yang sedang menunggu angkutan umum. Hai cewek, mau kemana tuh? Akhirnya wanita itu memilih diantarkan oleh Dono. Sejak saat itu terjalin hubungan istimewa antara Dono dan wanita itu. Tentu saja jin Katemi tidak akan mengampuninya. Malam itu sedang asik-asiknya Dono chatting dengan wanita itu.
Sosok jin Katemi itu melihat Dono dengan tatapan yang sangat sadis. Dono pun menyadari kesalahannya kalau dia telah selingkuh. Dia pun segera menaruh telepon genggam itu. Ampun, saya janji nggak akan selingkuh lagi. Namun sosok jin itu sudah terlanjur emosi. Dia pun segera mencekik leher Dono. Malam itu resmi sudah mereka bercerai. Pagi itu setelah mengetahui kematian temannya Dono, Bedu pun segera menghubungi dukun itu. Oh, begitu. Setelah menerima telepon dari Bedu, dukun itu pun kembali memasuki ruangan ritualnya. Tak lama kemudian terlihat dukun itu seperti berbicara dengan sosok yang tidak kasat mata. Bagus, Katemi. Besok kita cari lagi lelaki yang mata keranjang. Sekian cerita dari kami. Sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta.